Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Aku kira dia kayak udah berubah, tapi ternyata enggak ya. Halo kamu, iya kamu yang pakai baju hitam, cie. Soalnya lagi pakai baju hitam. Baju hitam boleh asal hatinya nggak hitam. Apa kabar? Sehat-sehat? Mudah-mudahan sehat semua. Senang kalau lagi nggak senang, mudah-mudahan dengan nonton ini jadi terhibur. Ketemu lagi sama Didit Maulana di Monoloh, di mana aku akan lebih banyak ngobrol sama diri aku sendiri mengenai apapun yang terlintas di kepala. Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin umum di telinga kamu atau mungkin pernah kamu lakukan juga. Ayo bisa nebak nggak? Yaitu adalah balikan. Jeng jeng. Nah, aku mau bahas tentang balikan. Sebuah kata yang entah kenapa kayaknya nyambung aja di setiap peristiwa. Pasti yang pertama kali adalah kepikirannya adalah balikan sama mantan. Tapi balikan tuh bisa juga balikan ke kantor lama. Atau balikan dengan temen yang pernah jauh, sekarang jadi berteman lagi. Wah, ini kok ekspresinya langsung berubah ya? Apa kamu pernah kerja lagi di kantor lama, balik lagi? Atau kamu seseorang yang nggak akan balikan kemanapun, ke siapapun, apapun kondisinya? Nah, sekarang nih kayaknya udah makin panas lagi ya. Coba kita gali lebih dalam lagi yuk, agar si balikan ini jadi supaya tidak di halaman yang sama. Mungkin ada baiknya kamu memikirkan solusi supaya kejadian kemarin yang bikin kamu nggak nyaman itu jadi nggak terulang lagi. Misalnya nih misalnya kita contoh yang paling soft aja nih ya, yaitu adalah kamu meninggalkan sebuah kantor dengan alasan sering diganggu hari liburnya. Jadi susah ngedapetin cuti yang beneran tanpa kerja. Bos, aku mau liburan dulu ya. Oke, tapi ternyata baru kamu nyampe mendarat pesawatnya, tolong dong kamu forward ya email yang ini. Lah gimana sih gitu ya. Dan jadi susah mendapatkan cuti yang beneran tanpa kerja. Ketika kamu kembali ke perusahaan yang sama, kamu harus pikir-pikir lagi. Jangan mikirin gajinya aja, tapi kamu pikirin lagi. Apa hal-hal yang ngebuat kemarin kamu walk away dari perusahaan tersebut ya. Nah, jadi mungkin gak jauh beda nih misalnya dengan balikan sama mantan. Ayo. Gak apa-apa sih kalau aku bilang kalau kita bahas sekarang gak apa-apa kali ya. Jadi misalnya nih harus terjadi lagi, yaitu misalnya perkumpulan atau satu pembicaraan yang serius membahas apa yang kemarin bikin hubungan kamu jadi berhasil sebelum akhirnya memutuskan comeback together. Diingat lagi apa yang bikin gak enaknya, apa red flagnya dari si mantan kamu ini sampai akhirnya kok ya udah deh, coba kita obrolin agar ini tuh jadi gak bermasalah lagi di second chances atau kesempatan kedua kalau kamu bisa menjalin lagi sama dia. Kalau sekarang ceritain tentang pengalaman pribadi, jujur ya. Jadi kemarin juga sempet balikan sama mantan. Pertama kali pacarannya waktu itu 3 bulan aja, terus udahan. Nah kemudian pas udahan kita 2 tahun kosong lah gitu. Nah kemudian ketemu lagi, terus akhirnya menjalin lagi lah dengan dia. Ini udah lama banget ya, udah mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Nah kemudian ternyata kita bertahan ya lumayan lama lah, 1,5 tahunan gitu. Tapi di awal-awal aku kira dia kayak udah berubah, tapi ternyata enggak ya. Jadi ada beberapa sifat dasar manusia yang either pilihannya kamu bisa deal with that, atau yang kedua adalah kamu harus bisa memaafkan dan melihat itu tidak menjadi sebuah masalah gitu ya. Jadi dibalikin lagi ke kamunya, kamu maunya apa. Tapi pertanyaan yang menurut aku lucu ya seputar balikan adalah kalau sepasang kekasih balikan sesudah putus lalu tanggal anniversary-nya. Ini pertanyaan aku nih, apakah baru atau lanjut aja atau kayak gimana sih? Kalau aku sih waktu itu kayaknya lebih ke ya udah dijalanin aja gitu. Jadi nggak pernah ada kata yuk kita jalan atau kita jadian atau apa gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri gimana? Kita ketemu di kolom komentar, kita diskusi mengenai menetapkan tanggalnya. Kira-kira kalau ada yang balikan, tanggalnya sama atau enggak? Atau di kolom komentar kamu juga bisa cerita tentang balikan sama mantan, balikan sama temen yang waktu itu sempat clash akhirnya temenan lagi, atau balikan ke kantor lama. Jadi
tema hari ini adalah tentang balikan. Nah, mungkin kalau zaman sekarang aksi pertemanan di sosmed bisa dilakukan dengan berbagai fitur ya. Bisa misalnya udah nggak nyambung, udahlah aku hide aja, aku mute aja, atau bisa di-block atau unfollow misalnya gitu ya. Dan ini menjadi sebuah boundaries atau sebuah batas-batas yang bisa kita lakukan apabila kita lagi pengen jauh sama orang gitu. Dan menurut aku sih tombol-tombol ini, si hide, mute, block, terus unfollow, restricted dan segala macam ini membuat kita jadi tahu batas, kita jadi tahu diri dan gak mau lagi dong misalnya scroll di sosial media dan ketemu sama dia lagi yang kemarin sempat bikin hati kamu sakit. Hal-hal tersebut ini yang bikin kita jadi bisa memberikan batas sama pertemanan atau apa yang pengen kita lihat dan terekspos dengan kita. Terus kalau ternyata kita yang di-hide sama seseorang, nggak perlu marah ya teman-teman ya, karena mungkin dia juga nggak nyaman dengan kehadiran kita di sosial medianya kita, postingan kita, nggak apa-apa banget. Karena ingat, kita nggak pernah bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita, dan itu juga bukan urusan kita. Balikan juga identik dengan masa lalu. Ketika memutuskan untuk balikan, gimana caranya badan dan memori ini nggak terus-menerus merecall memori terdahulu yang nggak enak. Biasanya aku pernah tuh diselingkuhin sampai sebadan badan tuh bergetar ketika melihat bukti-bukti tentang perselingkuhan tersebut. Ini nggak sepele teman-teman ya, karena kamu tetap harus mengingat lagi dan menghargai lagi diri kamu yang berjuang mati-matian untuk bertahan dan untuk selamat saat itu. Jadi kalau ada yang mantannya menggoda untuk balikan atau temennya yang dulu toksik banget terus menggoda untuk kita berhubungan lagi atau kantor lama yang akhirnya memanggil-manggil tanpa ada perubahan di sana, kayak kita harus hati-hati. Ini nggak sepele ya teman-teman. Aku berharap kamu nggak lupa sama hal ini ketika memutuskan untuk kembali ke hubungan dengan si mantan-mantan ini. Kalau siapa yang minta balikan, perlu dibahas nggak nih kayaknya nih siapa yang minta balikan? Lanjut part 2 aja, Mas. Oke, jadi kita lanjut part 2. Setuju ya? Kita bahas balikan. Siapa yang ajak, gengsi apa enggak, dan apa yang harus dipersiapkan kalau emang kita mau balikan sama permantanan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita ketemu di minggu depan.